Selamat datang di presentasi proposal sistem kopi online. Saya Silviana Sanjutamun akan menjelaskan bagaimana sistem ini dapat membantu meningkatkan pengalaman pelanggan dalam membeli kopi secara online. Dengan berkembangnya teknologi, sistem pemesanan berbasis digital menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Saat ini, banyak pelanggan yang ingin menikmati kopi favorit mereka tanpa harus datang langsung ke kafe. Namun, sistem pemesanan yang belum terintegrasi seringkali menyebabkan kesalahan dalam transaksi, keterlambatan pengiriman, dan kurangnya feedback dari pelanggan. Oleh karena itu, kami mengusulkan sistem kopi online yang memungkinkan pelanggan untuk menelusuri berbagai produk kopi, melakukan pemesanan dan pembayaran secara online, kemudian menerima kopi langsung ke lokasi mereka dengan layanan pengiriman. Untuk mengatasi masalah ini, sistem kopi online memiliki beberapa fitur utama, yaitu yang pertama, manajemen produk, yang merupakan pemilik bisnis yang dapat menambah, mengedit, dan menghapus produk secara real-time. Yang kedua, pencarian dan filter produk, di mana pelanggan dapat mencari kopi berdasarkan kategori, harga, dan rating. Yang ketiga, keranjang belanja dan pembayaran, memungkinkan pelanggan memilih produk, melakukan pembayaran dengan metode digital, dan mendapatkan konfirmasi otomatis. Yang keempat, manajemen pengiriman, di mana terintegrasi dengan layanan logistik untuk memastikan pengiriman tepat waktu. Yang kelima, ulasan dan rating produk, di mana pelanggan dapat memberikan ulasan untuk meningkatkan kualitas layanan. Yang keenam, keamanan data, di mana sistem dilengkapi dengan enkripsi dan autentikasi untuk melindungi data pelanggan. Dari segi kelayakan teknis, sistem ini dirancang dengan teknologi berbasis web dan mobile yang mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Secara ekonomi, investasi dalam pengembangan sistem ini akan memberikan dampak positif dalam jangka panjang seperti yang pertama, peningkatan penjualan hingga 10% dalam setahun. Yang kedua, penghematan biaya operasional sebesar 50 juta dengan otomatisasi pemesanan. Yang ketiga, ROI (Return on Investment) sebesar 97,39% dalam waktu kurang dari 4 tahun. Dari segi organisasi, kami juga telah menyusun struktur tim untuk memastikan sistem ini berjalan optimal, pemasaran, dan layanan pelanggan. Proyek ini akan dikembangkan dalam beberapa tahap. Yang pertama, perencanaan dan analisis pada Oktober 2024, yang dimana mengidentifikasi kebutuhan sistem dan menyusun anggaran. Yang kedua, desain sistem pada November 2024, di mana kami merancang antarmuka pengguna dan struktur database-nya. Yang ketiga, pengembangan dan pengujian pada Desember 2024 sampai dengan Januari 2025, di mana kami membangun sistem inti dan melakukan uji coba. Yang keempat, peluncuran dan evaluasi pada Januari 2025, di mana kami mengimplementasi sistem dan monitoring kerja. Melalui sistem kopi online ini, kami yakin bahwa pelanggan dapat menikmati pengalaman pemesanan kopi yang lebih cepat, mudah, dan aman. Kami berharap sistem ini dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional bisnis kopi, serta memberikan kepuasan lebih bagi pelanggan. Perkenalkan, nama saya Wisuda Wasiburian. Di sini saya akan lanjutkan dari saudari Silviana Tambul. Di sini ada stepping plan.
Perkenalkan, nama saya Wisudan Siburian. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Silviana Tambun. Di sini ada staffing plan. Di sini ada manajer proyek yang ditugaskan oleh Silviana Tambun dan tugasnya untuk mengatur dan memantau jalannya proyek sistem. Dan ada analis infrastruktur ditugaskan oleh Miranda Butar-Butar. Tugasnya untuk memastikan sistem pemesanan kopi online secara online sesuai depan shop. Selanjutnya analis sistem ditugaskan oleh Winda Siombing. Tugasnya untuk merancang sistem pemesanan kopi secara online. Dan seterusnya analis data ditugaskan oleh Wisudawan Siburian, yaitu saya. Tugasnya untuk mengkaji data pelanggan untuk menyesuaikan sistem agar bisa memberikan rekomendasi pembelian kopi dengan baik. Dan seterusnya, di sini ada project manager yang ditugaskan oleh. Selanjutnya di sini ada use case. Di sini saya akan menjelaskannya. Di sini ada pelanggan atau customer. Tujuannya berinteraksi dengan sistem untuk melakukan registrasi, login, pembayaran, pemesanan, dan pembatalan. Dan di sini ada karyawan. Karyawan ini gunanya untuk mengakses sistem untuk menangani pemesanan, pembayaran, pembatalan, mengatur jadwal, membuat laporan, dan logout. Dan di sini ada owner. Fungsinya memiliki akses terhadap laporan dan transaksi dalam sistem. Dan di sini ada use case-nya, registrasi, yaitu gunanya untuk pelanggan dapat melakukan pendaftaran di sistem. Dan validasi data. Validasi data ini tujuannya bagian dari proses registrasi untuk memastikan data dimasukkan valid. Dan di sini ada login. Login gunanya untuk pelanggan dan karyawan bisa masuk ke sistem dengan akun yang telah dibuat. Pembatalan ini gunanya untuk digunakan oleh pelanggan atau karyawan untuk membatalkan pesanan. Pembayaran gunanya untuk pelanggan dan karyawan bisa melakukan pemesanan pelayanan produk. Jadwal bentuknya digunakan oleh karyawan untuk mengelola jadwal layanan atau operasional. Laporan digunakan, owner memiliki akses ke laporan sistem untuk memantau transaksi dan aktivitas. Logout ini digunakan semua aktor dapat keluar dari sistem setelah selesai menggunakan layanan. Dan ini ada m-banking, gunanya untuk pembayaran dan e-wallet. Pembayaran ini digunakan untuk menggunakan untuk m-banking dan e-wallet seperti dari dompet-dompet digital seperti dari handphone. Nah, di sini saya akan melanjutkannya lagi. Di sini ada kebutuhan fungsional sistem penjualan kopi. Untuk sistem penjualan kopi yang pertama yaitu ada manajemen produk, yaitu sistem harus memungkinkan admin untuk menambah, mengedit, dan menghapus produk kopi termasuk detail harga, deskripsi, dan gambar. Yang kedua, pencarian dan filter produk. Yang ketiga,
keranjang belanja, yang keempat proses pembayaran, yang kelima pengelolaan pesanan, yang keenam manajemen pengiriman, dan yang ketujuh akun pengguna, ke-8 notifikasi, dan yang ke-9 ulasan produk, dan yang ke-10 yang terakhir keamanan data. Ini saya akan menjelaskan aktivitas diagram. Yang pertama, tabel pertama yaitu menampilkan form login, dan tabel kedua terdapat pendaftaran pelanggan, yaitu untuk menampilkan halaman login. Yang ini pemesanan pelanggan untuk memilih menu pemesanan, dan ini adalah pembatalan pelanggan untuk memilih menu pembatalan. Dan ini ada logout pelanggan untuk menekan tombol logout. Ini ada login karyawan untuk menampilkan form login. Sekian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Kopi Online. Dalam karyawan memilih menu pembayaran. Di sini karyawan mengakses sistem dan memilih opsi pembayaran yang tersedia. Kedua, sistem menampilkan form pembayaran, di mana setelah karyawan memilih menu pembayaran, sistem secara otomatis menampilkan formulir pembayaran untuk diisi. 3. Mengkonfirmasi pembayaran, di mana karyawan mengisi formulir pembayaran yang dapat ditampilkan oleh sistem dan menginformasikan transaksi. Dalam proses pembayaran selesai, setelah konfirmasi dilakukan, sistem menyelesaikan proses pembayaran. Karyawan memilih menu jadwal, di mana karyawan mengakses sistem dan memilih opsi menu jadwal yang tersedia. Kedua, sistem menampilkan form jadwal. Di sini setelah karyawan memilih menu jadwal, sistem secara otomatis menampilkan formulir pembayaran untuk diisi. 3. Mengkonfirmasi jadwal, di mana karyawan mengisi formulir jadwal yang ditampilkan oleh sistem dan mengkonfirmasi transaksi jadwal. Di sini proses jadwal selesai dan menyelesaikan proses jadwal. Laporan karyawan pertama memilih menu laporan, di mana menampilkan menu laporan, memilih menu pengisian laporan, dan menampilkan form pengisian, mengisi laporan, menekan tombol simpan, dan menyimpan laporan. Setelah konfirmasi dilakukan, sistem menyimpan laporan selesai. Karyawan menekan tombol layout, di mana menampilkan pesan layout, dan menekan tombol ya atau tidak. Di sini terdapat dua pilihan, ya atau tidak. Ya di sini keluar dari akun dan tidak kembali ke halaman utama. Sistem menampilkan form login, di mana owner memasukkan username dan password, menekan tombol login, dan melakukan pengecekan, di mana username password kosong yang menampilkan pesanan error, dan username atau password terisi, di mana pengecekan autentikasi database yang berisi true, di mana masukkan halaman utama, dan false, pesanan error. Di sini owner memilih menu laporan, yang menampilkan menu laporan, memilih menu laporan masuk, dan menampilkan form laporan masuk, yang menekan tombol konfirmasi laporan,
dan mengkonfirmasi laporan dalam PDF. Owner, sini owner menekan tombol layout yang terdiri dari menampilkan pesan layout, menekan tombol ya atau tidak, di mana ya di sini keluar dari akun dan tidak kembali ke halaman utama. Di sini saya akan menjelaskan tentang sequence pendaftaran pelanggan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendaftaran pelanggan. Dalam gambar ini, pendaftaran pelanggan membuka halaman login. Jika belum memiliki akun, pelanggan membuka halaman pendaftaran, di mana pelanggan memasukkan username, password, dan data diri. Sistem memvalidasi data. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan. Jika data valid, sistem menyimpan data ke database. Sistem memberikan notifikasi bahwa pendaftaran berhasil. Dalam login pelanggan, di sini pelanggan membuka halaman login. Pelanggan memasukkan username dan password. Sistem memvalidasi username, password, dan data, di mana jika data tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan dan kesalahan. Jika data benar, pelanggan berhasil login dan diarahkan ke halaman utama. Penjelasan dari kelas diagram di sini, hubungan antar kelas produk kopi terhubung dengan transaksi. Transaksi karena setiap transaksi melibatkan produk yang dijual. Transaksi terhubung ke laporan, di mana karena laporan dibuat berdasarkan data transaksi. Di login berdiri sendiri untuk autentikasi pengguna. Supplier dikelola dalam From di sini tampilan login atau Take Coffee, logo dan nama aplikasi Take Coffee dengan ikon minuman kopi, slogan Less Sugar More Kesayangan mungkin menjadi tagline aplikasi. From login berisi username atau kolom untuk memasukkan nama pengguna, password kolom untuk memasukkan kata sandi, tombol login untuk masukkan ke sistem mengisi kredensial, dan sign up untuk pengguna baru yang ingin mendaftar akun. Di sini berikutnya tampilan form pemesanan. Input data pemesanan, nama pemesanan, terdapat nama pemesanan, makanan, minuman, dan harga. Tombol aksi, di sini ada simpan, bersihkan, edit, dan hapus. Dalam tabel riwayat pemesanan, di sini menampilkan daftar pesanan pelanggan, termasuk makanan, minuman, dan harga. Tampilan visual, ada logo dan desain yang mendukung estetika aplikasi. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pemesanan kopi dan makanan dengan fitur login untuk keamanan pengguna dan sistem pemesanan sederhana yang mudah digunakan.